Sebelum masuk ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya kawan-kawan dapat menerima notifikasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Belajar Asik Komputer. Kali ini kita akan beranjak mereview kembali seputar tentang Microsoft Excel. Nah, kali ini saya akan mereview sedikit tentang penggunaan atau cara penggunaan Microsoft Excel ini seperti apa. Nah, kali ini mudah-mudahan teman-teman mudah dipahami dan mudah dimengerti juga bahasan materi saya kali ini. Oke, kita lanjut saja ke video tutorialnya. Pertama, seperti biasa kawan-kawan buka Microsoft Excel atau menu Start. Caranya menu Start, lalu kita cari Microsoft Office. Microsoft Office, oke ini. Lalu kita pilih Microsoft Excel 2007 ini. Kita klik. Nah, maka kita akan dibawa ke tampilan dari Microsoft Excel ini. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit menu-menu atau icon-icon yang ada di dalam Microsoft Excel ini dulu. Yang pertama, seperti biasa, hampir mirip seperti halnya Microsoft Word, Microsoft PowerPoint juga. Tampilannya mungkin hampir sama ya untuk yang tampilan menunya dan tampilan icon-iconnya hampir mirip. Cuman ada beberapa tampilan yang berbeda di Excel ini karena Excel itu fungsinya kebanyakan untuk menghitung. Nah, kita akan memulai dari bagaimana cara untuk membuat tabel pertama, lalu cara menginput di tabelnya seperti apa, lalu cara menyimpan data seperti apa di Excel. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk membuat tabel. Yang pertama kita pilih dulu kolom-kolom ini yang ingin dibuat tabel. Contohnya saya di kolom A baris ketiga. Nah, lalu saya akan membuat beberapa tabel dengan cara kita blok terlebih dahulu tabel yang ingin kita buat berapa banyak. Nah, saya kasih contoh segini dulu ya. Oke, segini. Lalu kita bisa langsung klik kanan, lalu kita pilih format cell, ataupun kita bisa ke menu insert. Menu insert ini, lalu kita pilih tabel. Nah, maka kita akan membuat tabel di sini, lalu kita klik OK. Nah, maka bentuk tabelnya itu akan seperti ini. Untuk tabelnya itu akan seperti ini modelnya. Ataupun kawan-kawan, jika lo ingin membuat tabel dengan porsinya sendiri atau dengan model sendiri, kita hapus dulu ini ya. Nah, caranya kawan-kawan tinggal klik kanan, lalu kita buatkan garis-garisnya dulu kawan-kawan. Kita pilih format cell. Nah, lalu kita pilih border. Nah, di sini ada style. Style ini digunakan untuk memilih garis tepi ingin seperti apa. Apakah tebal seperti ini, atau ingin tipis seperti ini, atau tebal seperti ini, atau putus-putus seperti ini. Nah, ini putus-putus semua ini, titik-titik ini. Nah, saya pilihkan yang biasa dulu ya ini, yang tipis. Nah, di sini ada border. Nah, disinilah kita akan membuat tabel sendiri atau tabel manual kita sendiri. Nah, kita bisa klik di bagian-bagian yang di pojok-pojok yang ada di kotak-kotak ini, kita bisa klik, ataupun jika lo ingin kawan-kawan cepat, klik outline ini untuk membuat kotak pada tabel. Nah, kita akan membuat garis dan klik inside ini. Nah, maka tabel akan terbuat langsung tanpa kita harus klik satu-satu garis ini. Nah, setelah kita sudah siap untuk
membuat tabelnya, lalu kita pilih OK. Kita klik kiri. Nah, maka inilah tampilan tabel yang tadi kita buat. Oke. Selanjutnya kita mempercantik terlebih dahulu ya kawan-kawan ya. Maksudnya kita buat agar ada warnanya biar lebih menarik. Nah, kita blok dulu yang ingin kita buat warna. Nah, lalu kawan-kawan bisa menyesuaikan warnanya menggunakan fill color ini. Nah, kita coba. Nah, saya buat yellow. Nah, maka tabel akan berubah seperti ini. Atau kotak-kotak ini akan berubah warna menjadi warna kuning yang tadi saya pilih. Nah, selanjutnya, tahapan selanjutnya, kawan-kawan boleh ketikkan di kolom-kolom ini atau di tabel-tabel ini, kawan-kawan bisa mengetikkan sesuai dengan apa yang kawan-kawan inginkan. Saya beri contoh, saya tuliskan nomor di sini. Lalu nama. Nah, di sini lalu saya pilih kelas. Lalu di sini nilai. Nah, di sini total nilai. Nilai 2. Nah, di sini nilai 3. Nah, nilai 1. Nah, di sini kita ketikkan total nilai. Nah, oke. Nah, kita di sini sudah berhasil mengetikkan data yang ingin kita ketik ya kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya kita isikan juga kolom dari bawah. Nah, yang masih kosong kita boleh isikan juga. Ini saya ketikkan 1. Atau seperti ini, 1. Nah, jika kawan-kawan ingin langsung membuat urutan nomor di bawahnya, kawan-kawan bisa klik yang di pojok kanan posisi tabel ini sampai muncul tanda plus seperti ini. Tanda plus hitam seperti ini. Nah, lalu kita tekan, klik kirinya, kita tekan, lalu kita drag ke bawah. Sambil menekan maksudnya, sambil menekan kontrol. Nah, sambil klik kiri plus kontrol. Nah, CTRL. Nah, itu. Lalu kita lepas. Nah, saya ulangi. Nah, klik kiri, lalu kita lepas klik kirinya. Nah, maka akan muncul urutan nomornya kawan-kawan. Jadi tanpa kita harus ngetik manual 1, 2, 3 sampai seterusnya, kita sudah bisa mengurutkan dengan cara tekan tombol kontrol plus klik kiri, kita tahan. Nah, setelah sudah sampai di tujuan kita, ingin sampai mana nomornya, klik kirinya dilepas, tapi tombol kontrolnya jangan dilepas. Ya, oke? Tombol kontrol jangan dilepas, klik kiri dilepas, supaya bisa urut nomornya, oke? Selanjutnya, kita ketikkan nama, misalkan kita ketik Ani, Nisa, Aldi, Rido, Sinta, Silvi, Mamat, Rahmat, apalagi Jimmy, Tata, Mahfud, Bahrudin. Nah, setelahnya kita ketikkan lagi kelas 1 misalkan, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, 7, 8, 9, 10, guys, 10, guys, 10, 11. Cara gampang seperti yang cara kita untuk penomoran. Nah, kayak gitu cara gampang. Ini saya hanya mereview saja. Nah, ini 12. Nah, nilainya kita boleh bebas isikan seperti yang kawan-kawan inginkan. Misalkan di sini 80, ini 85, ini 70, ini kita ketikkan lagi 88, 89, 90, kita ketikkan di sini 60, 65, 79, dan ini 88,
890, 91. Nah, kita ketikkan lagi berapa ya? 65, 66, 67. Lalu kita ketikkan lagi 80, 81, 79. Lalu kita ketikkan lagi misalkan 76, 77, 80. Kita ketikkan 10, 100 misalkan 20 75 atau 90. Kita ketikkan lagi 88 88, 78, 79, 60, 65, 69, 83, 73, 93, 84, 86, 90. Nah, kita sudah ini cara kita untuk mengetikkan tabel-tabel ya kawan-kawan. Itu cara mengetiknya, kawan-kawan tinggal tekan salah satu di kolom ini, lalu kawan-kawan tinggal tuliskan apa yang ingin kawan-kawan tulis. Nah, setelah ini saya akan mengajarkan sedikit bagaimana cara untuk menghitung total nilai yang ada di sini. Total nilai, maksudnya total nilai per anak di sini nih. Total nilai per anak ya maksudnya kawan-kawan. Nah, cukup mudah sekali total untuk menghitung nilai total itu, kawan-kawan hanya klik dulu yang kolom kosong ini sejajar dengan namanya dan nilai-nilai ini. Lalu kita caranya boleh kita ketik sendiri sama dengan sum. Nah, maka di sini akan muncul rumus-rumusnya nih kawan-kawan. Bisa ketik manual ataupun kawan-kawan bisa pilih menu auto sum nih di sini. Auto sum. Nah, ini adalah rumus-rumus yang sudah ada di komputer. Misalkan kita untuk menghitung ya total ya kawan-kawan, maka kita akan klik sum ini. Nah, maka secara otomatis nilai sum ini akan dihitungkan. Kita mulainya jangan dari sini. Nah, misalkan sebentar, kita hapuskan dulu ininya kawan-kawan, karena kita hanya ingin menghitung total nilai. Maka kita tekan dulu klik kiri, lalu tekan klik kirinya, lalu kita geser ke samping. Nah, oke. Di sini akan muncul kayak apa ya, garis putus-putus tapi bergerak ya kawan-kawan. Nah, itu tandanya kita akan menghitung nilai yang ada di situ kawan-kawan. Lalu setelah nilainya sudah kita pasang atau kita sudah simpan di dalam rumus ini, lalu kita tekan tombol enter, maka nilainya akan keluar. Nah, inilah rumus untuk menghitung total dari nilai yang ada di kolom yang tadi kawan-kawan pilih. Nah, oke. Selanjutnya, kawan-kawan, untuk mudahnya agar bisa menghitung cepat, kawan-kawan seperti biasa kayak rumus yang ada di sini. Caranya, maksudnya cara yang pertama kita lakukan. Kawan-kawan bisa sampai muncul tanda plus hitam seperti ini, lalu kawan-kawan tekan klik kiri, lalu kawan-kawan bisa tarik ke bawah, drag ke bawah. Nah, seperti ini, lalu kawan-kawan lepas klik kirinya. Nah, inilah hasil dari jumlah total nilai untuk semua nama atau semua anak yang ada di masing-masing kelas ini. Kalau kawan-kawan kurang yakin, kita klik 2 kali saja. Misalkan kita pilih salah satu yang nilai ini, kita klik 2 kali. Nah, maka ini akan ditampilkan dari mana ke mana kita menghitung. Nah, ini kan ada gambar garis biru ini. Nah, ini artinya bahwa kita sudah menghitung dari sini, dari nilai 1 sampai nilai ketiga. Nah, itu kawan-kawan. Bahwa sudah ada rumusnya sendiri tanpa kita harus ngetik manual lagi, kita ngetik sendiri-sendiri lagi, kita bisa menjumlahkan keseluruhannya.
Tapi catatan ya kawan-kawan ya, eh, ini hanya berlaku jikalau kawan-kawan hanya menghitung total nilai saja. Maksudnya dalam satu kolom itu atau dalam satu tabel itu kawan-kawan hanya menghitung total nilai saja. Jikalau kawan-kawan hanya menghitung nilai total nilai bisa dengan cara eh, kita klik dulu sampai muncul tanda plus ini kita tarik ke bawah, nah itu bisa, maka akan muncul keseluruhannya. Tetapi jikalau misalkan di sini kawan-kawan menghitung nilai rata-rata, di sini menghitung pembagian, maka itu nggak bakalan bisa kawan-kawan karena beda rumus. Oke, itu catatannya ya kawan-kawan ya. Jikalau sama rumus pasti bisa. Jikalau beda rumus, itu akan menghitung satu persatu. Karena jikalau kawan-kawan misalkan di sininya menghitung nilai rata-rata, di sini nilai tambah, maka yang di bawah ini akan tertimpa rumusnya sama rumus yang di atasnya kawan-kawan. Ya, rumus yang di atasnya maka nilainya akan berubah seperti rumus yang di atas. Oke, paham sedikit banyaknya? Nah, di situ. Itu sedikit cara untuk menghitung total nilai ya kawan-kawan ya. Nah, caranya sudah seperti itu. Tadi kita udah cara untuk membuat tabel manual kita sudah eh, buatkan. Lalu kita cara menghitung penjumlahan kita sudah total nilai ini. Total nilai ini kita sudah. Lalu sekarang caranya bagaimana cara kita untuk menyimpan. Mungkin sama seperti halnya waktu kita belajar awal Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint, sama juga halnya kita hanya pilih menu Office bottom ini, lalu kita pilih Save As. Nah, di sini sama tampilannya banyak ya kawan-kawan ya. Bisa menggunakan PDF juga karena saya sudah menginstal PDF-nya seperti halnya di Microsoft Word yang kemarin, pembahasan video saya yang kemarin. Nah, kita klik Save As-nya. Nah, oke. Nah, di sini ada Save As tipe. Nah, kawan-kawan bisa merubah Save As tipe tergantung kawan-kawan ingin menggunakan apa. Nah, saya biasanya menggunakan Excel 97/2003 Workbook. Workbook. Nah, ini saya pilih ini. Nah, di sini ada file name. Nah, kawan-kawan bebas untuk mengganti judulnya apa. Nah, saya akan tuliskan contoh materi 1. Nah, di sini kawan-kawan boleh menyimpannya dimanapun yang kawan-kawan inginkan. Nah, lebih baik saya simpan di data D, karena data D ini fungsinya untuk menyimpan file-file atau berkas-berkas yang kira-kira bukan untuk sistem ya kawan-kawan ya. Jangan di C, karena saya juga sudah memberikan tutornya sebelumnya kenapa jangan kita simpan berkas kita di C, itu saya sudah ada, tinggal kawan-kawan bisa buka video saya sebelumnya. Lalu kita pilih save jikalau sudah kita tuliskan file name, tipenya kita sudah tuliskan, lalu kawan-kawan bisa pilih save. Nah, maka di sini judulnya akan berubah sesuai dengan judul yang tadi kawan-kawan simpan. Nah, mungkin itu sedikit materi kali ini. Mungkin ada baiknya kawan-kawan komen jikalau memang ini kurang jelas, boleh kawan-kawan komen, nanti saya akan berikan tutorial lagi cara untuk menambahkan tabel, terus cara untuk pengetikannya juga seperti apa, terus cara untuk menggunakan rumus tambah juga saya akan menjelaskan lagi. Lalu saya juga akan menjelaskan cara penyimpanan juga di Excel, saya juga akan jelaskan lagi. Jikalau video saya ini kurang jelas ya kawan-kawan ya. Mungkin cukup sekian ya kawan-kawan. Mohon maaf juga banyak kata-kata yang belibet lah, saya kurang enak didengar lah maksudnya. Tapi saya mohon maaf sekali lagi karena saya juga masih harus banyak tahap untuk pembelajaran saya. Dan juga saya mohon ke teman-teman bisa klik tombol like-nya supaya video ini bisa terus naik dan teman-teman yang lain juga bisa lihat, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar bersama kita di sini supaya channel ini juga bisa makin berkembang juga ya kawan-kawan ya, dan saya juga bisa terus mengajarkan kawan-kawan atau mereview ulang
eh, pembelajaran masalah komputer ini kawan-kawan. Lalu jangan lupa subscribe juga kawan-kawan yang belum subscribe, boleh subscribe-nya di klik tombol subscribe di bawah itu yang ada tulisan merah-merah itu diklik aja karena subscribe itu gratis ya kawan-kawan ya. Satu orang hanya satu kali subscribe, jangan dua kali kawan-kawan, nanti unsubscribe. Nah itu nanti gagal subscribe nantinya. Dan jangan lupa kawan-kawan klik tombol loncengnya supaya kawan-kawan bisa menerima notifikasi dari video saya terbaru. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.